Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin membuat video dengan tema dari brosur Islam Agama Tauhid 1. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita simak pembacaan brosur pada hari ini Ahad 3 November 2024 yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadal Ula 1446 Hijriah, dengan mengambil tema Islam Agama Tauhid bagian yang pertama. Islam adalah agama tauhid. Islam disebut agama tauhid karena umat Islam meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu di alam ini. Tauhid merupakan dasar dan inti ajaran Islam, serta salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Agama Islam adalah agama semua para nabi Allah, karena semua ajaran dan risalah yang dibawa adalah sama, yaitu menegakkan tauhid. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaddina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Ali Imran ayat 19 sampai 20. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Katakanlah,
Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami menyerahkan diri. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 83 sampai 85. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasaral masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Quran Surat At-Taubah ayat 30 sampai 33. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumad dhalimin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata,
Ini adalah sihir yang nyata. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, sedang dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surat As-Saff ayat 6-7. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbasin qala lamma ba'atsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwal Yamani qala lah innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala fa idza arafu dzalika fa akhbirhum annallaha farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim fa idza sallau fa akhbirhum annallaha aftarada alaihim zakata amwalihim tu'khadhu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim fa idza aqarru bidzalika fakhudh minhum wa tawaqqa karo ima amwalin nasi. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke zaman, beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya kamu akan datang pada kaum dari ahli kitab, maka pertama kali hendaklah kamu mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Apabila mereka telah mengakui yang demikian, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Apabila mereka telah sholat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka membayar zakat harta benda mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka. Apabila mereka mengakui hal itu, maka ambillah dari mereka dan jagalah kehormatan harta manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 8 halaman 164. An Ibnu Abbasin anna Mu'adzan qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Mu'adz berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Beliau bersabda, engkau akan datang pada suatu kaum dari ahli kitab. Karena itu, ajalah mereka kepada syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau mereka mentaati itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada para fakir miskin mereka. Jika mereka mentaati itu, maka jagalah dirimu dari kehormatan harta benda mereka, dan takutlah kamu dari doanya orang yang teraniaya.
karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 50 nomor 29. An Mu'adz bin Jabalin qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala an ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Atadri ma haqquhum 'alaihi? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala an la yu'adzibahum. Rawahul Bukhari. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang harus dilaksanakan hamba-hambanya? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba ialah mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, tahukah kamu apa hak mereka pada Allah? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak para hamba pada Allah bahwa Allah tidak akan mengazab mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 8 halaman 164. An Mu'adz bin Jabalin qala kunna ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khimarin wa yuqalu lahu Ufairun. Qala faqala ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allahi azza wa jalla an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Qala qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nasa? Qala la tubasyirhum fayattaqilu. Rawahu Muslim. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, aku pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas khimar yang bernama Ufair. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba dan apa pula hak para hamba atas Allah? Aku, yakni Mu'adz, menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah atas para hambanya yaitu mereka menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Sedang hak para hamba atas Allah azza wa jalla yaitu dia tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Aku bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini kepada orang-orang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau beritahukan kepada mereka, nanti mereka jadikan andalan sehingga malas beramal. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 58 nomor 49 bersambung.